balik lagi bersama kita Berandalan Jakarta. Teman-teman, kita dapat pinjaman mobil dari teman kita Cynthia. AKA siapa, Mo? Sinte. Gimana, Mo? Mobil apa sih ini yang ada di belakang kita, Mo? Kijang Innova tipe G tahun 2006 otomatis. Bahan bakar bensin. Yoi. Yang pasti mobil ini mobil sejuta umat yang notabene-nya sempat jadi best seller baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Benar. Mau tahu seperti apa reviewnya secara detail? Nonton video ini sampai habis ya. It's bacot time. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya, Kijang itu kependekan dari kerjasama Indonesia dan Jepang. Tapi yang kalian mungkin nggak banyak tahu, kata Kijang itu diusulkan oleh Bapak Yusuf Kalla. Top Pak Yusuf Kalla. Ditunggu undangannya ya Pak Yusuf Kalla. Sekarang kita mulai ya reviewnya. Kijang Innova tahun 2006 automatic tipe G. Kita mulai dari kap mesin ya teman-teman. Ini kap mesinnya, kalau kalian perhatikan dia dari pilar A, ada nut yang nyambung terus sampai ke grillnya. Kalau kalian perhatikan, ini ngebuat desain Innova aerodinamis. Karena nutnya ini nyambung ke grill, sekarang kita bahas grillnya ya. Grillnya ini pre-facelift, jadi belum chrome ya teman-teman. Lalu ini nggak ada kawat apa-apa, ini beneran lobang, gede banget. Ini bagus sih buat dinginin radiator dan atau enggak untuk AC, kondensor AC, ini bagus. Nah, untuk lampunya sendiri, lampunya ini kalau kalian perhatikan dari jauh, ini bentuknya seperti sayap loh teman-teman, seperti sayap capung. Buat gue, lampu depannya ini yang dari depan sampai samping seperti ini, seperti sedan-sedan tahun 90-an. Sekarang kita ke bumper depan ya teman-teman. Bumpernya ini besar banget. Terus nih udah ada fog lamp. Lalu kalau kalian ngolong ke bawah, ini tow hooknya ada dua. Ini satu hal yang gue suka dari Kijang Innova. Kalau kalian perhatikan tarikan bodinya dari kap mesin, pilar A, dan atap, style sedan tahun 90-an banget. Ini bisa dilihat dengan adanya kaca segitiga di depan. Kalau di sedan 90-an, posisi kaca segitiga ini sebenarnya tempat spion. Untuk sistem pengereman, Kijang Innova tipe G ini, yang depan udah cakram, yang belakang masih tromol. Dan dia belum dilengkapi oleh ABS. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ada yang gue suka lagi dari mobil ini. Udah ada mudguardnya. Tuh, buat kalian yang nggak tahu apa fungsi mudguard, ya namanya aja udah mud itu lumpur, guard itu menjaga. Jadi agar cipratan lumpur ketika kalian melewati jalanan basah atau nggak jalanan yang berlumpur tidak kena ke bodi kalian. Walaupun ujung-ujungnya sama aja sih, kena bodi juga. Fungsi keduanya rally style. Spionnya ini belum retract teman-teman, tapi dia udah elektrik ya. I love elektrik. Dan spionnya ini gede banget, bentuknya wajar lah, utility vehicle banget. Bentuknya mirip-mirip kayak spionnya Blazer. Sekarang kita ke handle ya teman-teman. Handle-nya ini bentuknya udah model tarik, ala-ala sedan premium lah. Tapi chrome-nya ini hanya aksesoris tambahan. Mau tahu yang aslinya? Tada! Aslinya handle-nya warnanya matte atau ngedop seperti ini ya teman-teman. Jujur terkesan murah sih jadinya kalau seperti ini. Jadi buat gua, kalau kalian beli mobil ini, tambahin lah aksesoris chrome-nya. Nggak mahal kok, paling 200-250 ribu. Untuk posisi pengisian bahan bakar adanya di posisi kiri belakang ya teman-teman. Dan di sini udah ada pengamannya agar tutup tangki kalian tidak jatuh. Kalau untuk desain bagian belakang, overall gue suka. Kenapa gue sukanya? Ini simple, kalian tetap masih melihat bahwa ini mobil family car, diperuntukkan untuk family car. Kembali lagi ya, ingat, jadi nggak usah tuh namanya banyak-banyak lekukan, pengen ngikutin kayak mobil-mobil eksotis. Mau apa sih? Di bagian belakang mobil ini ada dua aksesoris yang ditambahkan oleh Sinte, spoiler dan footrest. Di bagian belakangnya ini ada ukulele ya teman-teman. Wiper goblok. Untuk desain lampu belakang sendiri gue suka. Ini minimalis juga, tapi dia tetap ngikutin bodinya. Bentuknya segitiga seperti ini, ngeflash body seluruhnya.
Sekarang kita ke bumper belakang. Bumper belakang ini plastik ya teman-teman, dan ini cukup gede. Dan karena ini tipe G, sudah ada 2 parking sensor. Sekarang kita di bagasi ya. Bagasinya ini luas banget, tapi ini kondisi baris ketiga itu dilipat teman-teman. Tapi kalau pengalaman gue sendiri, kalau duduk di baris ketiga ini sempit banget, kaki gue harus seperti ini teman-teman. Jadi ya saran gue sih baris ketiga lebih baik dijadikan bagasi aja teman-teman. Tapi kalau kalian rela sempit-sempitan di baris ketiga, jangan khawatir, ini udah ada lubang AC-nya teman-teman, jadi nggak akan kepanasan. Untuk tow hook di bagian belakang adanya di sebelah kiri teman-teman. Nih tow hooknya. Lalu jelas ban serepnya di bawah seperti kijang-kijang pada sebelumnya. Ingat, ini rawan dicolong teman-teman. Alasan gue suka mesin 1 TRFE simpel teman-teman. Bore and stroke-nya itu perfect square, 86 mm kali 86 mm. Itu sama seperti di mesin legendaris Toyota 3S GE. Lalu ada salah satu lagi masalah common atau umum di Kijang Innova bensin. Ini posisi throttle bodinya kan ngadep ke atas teman-teman. Itu sering kotor sehingga skepnya sering macet. Jadi jangan lupa dibersihkan ya teman-teman. Sekarang gue ada di belakang ya teman-teman. Ini joknya bisa maju mundur, lalu reclining. Walaupun recliningnya nggak bisa sampai bawah banget sih. Nah, gue punya saran buat kalian. Kalau kalian beli mobil ini lalu sudah dilapis jok semi kulit seperti ini, lebih baik saran gue dilepas saja. Kenapa? Karena buat gue bahan fabric itu lebih classy dan lebih nyaman untuk didudukin dibanding bahan semi kulit seperti ini. Untuk posisi headroom sendiri ini cukup luas ya teman-teman. Kalau kita berdiriin masih cukup luas, tapi ada yang lucu di sini. Ini posisi paling belakang. Lalu ini tadi posisi nyetir gua saat bawa nih mobil ke lokasi review ini, teman-teman. Ini sekarang jok kedua, gua majuin ya, teman-teman. Masih tetap luas. Kalau di posisi baris kedua ini enak banget, teman-teman. Kecuali drivernya gak tahu diri, naruh paling belakang banget. Lalu di baris kedua ada pengaturan double blower. 4 percepatan, dan yang pasti gue jamin ini karena namanya Kijang, dari dulu AC-nya menggigil. Nah, untuk door trim pintu belakang ini ada cup holder 1 dan kompartemen kecil, handle, tombol power window, dan untuk bukaan pintu. Nah, sekarang gue ada di posisi driver ya teman-teman. Mari kita bahas. Kita mulai dari door trimnya. Door trimnya ini bentuknya mirip sama yang belakang. Coba ada 1 cup holder, kompartemen, handle buat nutup, handle bukaan, dan ini tombol lock unlock window, dan ini lock unlock door. Sisanya ya kaca, power window, tapi yang otomatis cuma sisi supir seperti biasa lah. Untuk setelan jok supir sendiri, ini bisa naik turun, tapi gue selalu posisi paling bawah sih emang. Maju mundur, dan reclining. Di bagian kanan setir ini ada lubang AC, ini buat pengaturan spion. Lalu ini alarm nih. Kalau kita ke bawah lagi, ini ada bukaan kap mesin, dan ini bukaan tangki bensin. Dan setirnya sendiri ini udah tilt steering ya, tapi belum teleskopik. Dan jarang banget mobil family car atau MPV seperti ini punya tilt steering pada zaman itu. Kalau sekarang mah semuanya. Untuk tuasnya sendiri seperti biasa, mobil Jepang, sebelah kanan buat pengaturan lampu, yang sebelah kiri untuk wiper. Ini bentuknya trapesium gini. Kalau diruncingin, jangan-jangan Illuminati. Lalu nih kalau di atas ini, dashboard bagian paling atas, ini ada jam, di bawahnya head unit double din. Lalu nih buat ventilasi AC, kanan kiri. Tuh, ini buka, tutup. Di bawah pengaturan AC ada asbak. Bodo amat, pokoknya gue nyebutnya ini asbak karena emang aslinya ini asbak. Jadi kalau yang bilang ini kompartemen, lu bukan ngerokok ya, lu nggak pernah ngerokok ya. Ini kalau ke bawah lagi kita ada soket 12 volt. Lalu sebelah soket 12 volt ini ada sensor parkir. Ini bisa kalian matiin atau nyalain ya sensor parkirnya. Ini sekarang kondisi mati. Kalau ditekan ini nyala. Lalu di konsol tengah, ini bagian tengah sini ada buat naruh duit atau mungkin HP, kalian bisa taruh situ. Lalu ke belakangnya ada 2 cup holder, lalu persneling dan handbrake. Lalu kalau kita ke belakang lagi, ada konsol box tengah yang besar banget. Kita lihat yuk ada harta karun apa. Ih, parfumnya si Sinte. Dia Prancis cuy, perapatan Ciamis. Lalu ini sun visor. Kalian lihat deh, sun visornya tipis banget ya, kayak tempe mendoan.
Lalu kaca spion tengah nempel di kaca depan. Biasa. Depan bangku penumpang, ini ada 2 kompartemen, atas dan bawah. Ini kalau kalian perhatikan, ini kan pecah nih. Ini bukan karena panas teman-teman. Ini kata Sinte karena ditendang keponakannya. Jadi bukan karena kepanasan. Buat gua kualitas plastik dashboard dari Kijang Innova ini lebih bagus daripada Honda. Bye bye Honda. Untuk cluster informasinya sendiri, ini semua analog dan cuma 4 ya teman-teman. Tachometer, speedometer, temperatur, dan fuel gauge. Simple semuanya. Kalau kalian nggak ngerti, silahkan baca manual booknya. Banyak kok di internet sudah. Oke teman-teman, sekarang gue mau mulai test drive ya. Point of view nih mobil sih enak, luas. Ini nggak jauh beda daripada Kijang generasi sebelumnya, Kijang kapsul. Untuk pandangan depan ini luas, kaca belakang juga luas, spion kanan kiri ini juga luas teman-teman. Enak banget, clear. Untuk riding positionnya sendiri, ini selalu peningkatan ya teman-teman dari generasi sebelumnya Kijang kapsul. Ini sekarang di Innova 2006 ini legroom gue posisinya rada lebih nyelonjor kayak sedan, lebih ke sedan-sedan tahun 2000-an. Lalu setir, posisi setir ini bisa low, ini bahkan bisa paling low, ini paling atas, tapi gue sih segini. Gue suka mobil yang tengah-tengah setirnya itu bisa gue arahin ke dada gue, karena itu buat safety teman-teman. Ketika kecelakaan, apalagi ada airbag, airbag tidak akan nonjok muka gue, nggak enak sumpah, ketonjok airbag tuh. Untuk ride quality ini sekarang gue udah di jalanan konblok ya teman-teman. Ini peningkatan yang sangat signifikan dari generasi sebelumnya Kijang kapsul. Kenapa? Karena Kijang Innova ini suspensi depannya sudah double wishbone dan yang belakang multi-link suspension. Jadi jelas lebih nyaman dan lebih empuk. Dan di generasi ini mulai nama Kijang itu buat gua pribadi gitu ya, dari utility vehicle jadi lebih ke segmen luxury MPV atau mobil keluarga yang wah, bantingannya empuk nih teman-teman. Folder-folder kecil hampir nggak berasa. Kalau folder gede tadi gua rasain ya ada lah, namanya juga masih leather frame. Sasisnya sasis tangga, tetap seperti Kijang-Kijang sebelumnya. Ini udah nyaman banget sih buat mobil keluarga, parah cuy. Menurut gua untuk mobil tahun 2006 ini mobil jos. Nah teman-teman, sekarang gue coba ya performance ya. Gue dari dead stop, kita kayak kemarin aja, gas 30%, gue cuma naruh di D. Rada lambat ya tarikannya. Dengan gas 30%, barusan tadi cuma nyampe 40 km per jam doang. Ya itu wajar sih, power to weight rasionya kan berapa. Ini mobil bobotnya 1,6 ton teman-teman. Sekarang kita coba tes kedua. Tes kedua kita biasa dari creeping. Creeping itu, ini gue taruh D. Ini gue nggak nginjek apa-apa, mobil kan jalan. Ini mobil matic kan kalau kita taruh D emang seperti ini, tapi mobil manual juga sebenarnya bisa seperti ini. 3, 2, 1. Sama anjir. Sama anjing. Ya udahlah ya, emang mobilnya berat teman-teman. Dan jangan lupa, kembali lagi, yang utamanya ini mobil family car, bukan mobil balap. Jangan goblok deh. Sekarang kita coba slalom ya teman-teman. Gue pengen tahu deh, depan udah double wishbone, belakang multi-link suspension. Kita coba ya kestabilannya. Oke, 20. Udah mau. Anjir, gimana ya? Berasa main ke planet Mars. Walaupun body rollnya berasa banget, ya wajar leather frame juga gitu ya. Tapi kontrolnya sih masih oke sih Ja, menurut gua. Tadi di 20 masih nurut, belum ada skidding, belum ada gejala-gejala aneh. Sekarang kita coba 40 km per jam.
Bangsat. Lu bangsat, Mo. Lu bangsat. Lu bangsat. Mobil orang ini anjing. Gua nggak berani lebih dari itu. Kenapa? Bannya mobil ini kondisi udah botak teman-teman, belum diganti. Jadi kalau gua lebih dari itu, gua takut kenapa-napa. Sebenarnya lebih takut gantinya sih, bukan takut kenapa-napanya kalau gua. Kalau kemarin kita berasa naik Dufan, Mo. Kalau ini apa? Berasa naik di wahana apa, Mo? Universal Studio. Anjir. Agak lebih mahal dikit lah. Oke. Jelas. Nyut-nyutnya lebih berasa. Untuk eksteriornya sendiri, gue suka. Kijang di generasi ini fresh banget keluarnya dari Kijang kapsul ke Kijang Innova. Walaupun bentuknya terlihat seperti setrikaan emak gue ya, eksteriornya sih buat gue 8, fresh banget. Interiornya buat gue 7,5 karena dia masih mempertahankan mobil-mobil 90-an yang dimana masih ada bahan-bahan soft touch. Walaupun ada bagian-bagian yang plastik, tapi gue bisa tahu kualitas plastiknya lebih bagus daripada Honda. Lainnya yang gue suka adalah lapisan fabric di joknya. Lalu 7-seater, dan yang terakhir AC-nya sampai belakang, sampai baris ketiga loh teman-teman. Sekarang kita ke performance teman-teman. Performance-nya tadi kalian udah lihat ya, gua dari dead stop sama creeping gas 30% sama-sama cuma 40 km per jam. Ya jaraknya paling 50 meter. Buat gua itu oke lah 7. Tapi kalian harus tahu kalau kalian mau nyelip mobil di depan kalian, mungkin kalian harus ngegas 50% atau lebih agar kalian cepat untuk nyalip mobil depan kalian itu. Untuk handlingnya sendiri, karena ini mobil sebenarnya udah sering gue pakai ya, pakai mobil teman-teman gue yang lain, buat gue dia nilainya juga 7. Walaupun dia body roll berasa banget, dia masih terkontrol. Oke lah, buat mobil-mobil family car, apalagi mobil tinggi dan bobot 1,6 ton seperti ini. Mobil ini dijual dengan harga 70-85 juta. Ya walaupun ada aja yang jual 90 juta kalau kondisinya grass banget dan low kilometer. Tapi kalau buat gue 70-75 juta, ini mobil value for money-nya buat gue 9 teman-teman. Lu bayangin, lu 70 juta paling rendah atau 85 juta juga gue masih rela kok. Lu bisa punya mobil keluarga yang gak rewel, spare part masih banyak, muat banyak. Lu mau bawa ini pulang kampung masih ready dia. Di sini Indonesia hebat karena ini mobil desainnya udah diserahkan kepada Indonesia. Ini mobil buat gua Indonesia hebat banget, bisa ngedesain mobil senyaman, sebagus ini, dan build quality-nya pun top. Ini mobil kenapa gua kasih nilai 9? Karena ini mobil bukan cuma dipasarkan di Indonesia, dia dipasarkan di pasar Asia Tenggara, dan juga dia termasuk salah satu best seller di pasar Arab Saudi. Bangga gua jadi orang Indonesia. Capek banget mau hari ini ya, Mo. Parah. Tapi puji Tuhan alhamdulillahnya nih hari ini kita diberkahi dengan tidak hujan ya, Mo. Yoi. Terima kasih buat teman kita Cynthia yang udah meminjamkan mobilnya ini. Semoga kiranya selalu hoki, selalu diberkati sama Tuhan. Dan apalagi nih harapannya ke Cynthia, Mo? Selalu sehat dong. Yoi. Lagi pandemi gini. Bener, yang pasti tetap terjaga kesehatannya. Amin. Men. Buat teman-teman yang mobilnya mau direview, kalian bisa main ke media sosial kita apa, Mo? Berandalan Jakarta. Yoi, yo mas, ayo dong di follow dong teman-teman Instagram kita bersama. Di situ nanti kita bakalan bikin juga acara-acara khusus atau spesial buat nongkrong-nongkrong. Siapa aja yang sefrekuensi sama kita ya, Mo? Yoi. Yang pasti sih kita orangnya nggak suka yang formal-formal. Ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa apa, Mo? Lonceng surga. Yoi, hashtag berkah. Pokoknya kalau kalian like, comment, and subscribe, lonceng surga, kita doain kalian semua berkah. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah. Gue males muter anjir. Maksudnya apa sih, Mo? Ini kan, Ini. Dijodohin sama Bang Momo. Anjing.